Salam damai sejahtera saudara-saudara yang kekasih. Selamat hari Minggu, Minggu Estomihi 14 Februari 2020. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa di sorga menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat saudara-saudara dan saya pada hari Minggu hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam. Dikatakan firman Tuhan demikian. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia akan tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh keterangan dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, perlu disampaikan bahwa Rasul Paulus telah bertobat dari orang yang jahat, penganiaya yang keras, penghujat Allah dalam nama Yesus. Dia menumpahkan perhatiannya 100%, kehidupannya, waktunya, kepandaiannya, secara total kehidupannya untuk memberitakan Injil di semua tempat, di semua daerah, di tengah-tengah dunianya saat itu. Pertanyaannya, apakah orang menerima secara mutlak? Tentu tidak. Karena apa? Ada banyak orang yang iri dengan Rasul Paulus. Ada banyak orang yang curiga dengan Rasul Paulus. Ada banyak orang yang membuktikan bagaimana kesejatian kekristenan Rasul Paulus. Karena apa? Karena tadinya dia adalah orang Yahudi yang sungguh-sungguh anti membentuk satu kesatuan gerakan yang menghempang berita Injil. Mati-matian dia mau untuk membendung arus perkembangan Kristen ketika itu, saudaraku yang kekasih. Karena itulah banyak cara dibuat orang yang anti dengan dia, yang cemburu dengan dia, yang belum percaya dengan dia, untuk mendiskreditkan Rasul Paulus. Pertama, dia dituduh sebagai rasul yang palsu. Dia disangsikan apakah benar-benar betul-betul rasul yang dipilih Kristus, karena melihat begitu hebat program dan gerakannya sebelum dia menjadi Kristen untuk menghempang ajaran Kristen di tengah-tengah dunianya. Berikutnya, dikatakan oleh lawan-lawannya bahwa Rasul Paulus adalah orang yang tidak pandai berbicara, orang yang tidak mampu untuk berhadapan antara muka dengan muka. Makanya pernah Rasul Paulus mengatakan bahwa lebih baik saya menjaga jarak denganmu dan menulis suratku kepadamu tentang siapa aku yang dipilih oleh Allah. Demikian juga kalau kita melihat dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua,
ada nuansa yang membela tentang statusnya sebagai rasul yang dipilih Kristus. Kata kunci yang ada dalam ayat 1 sampai ayat 2 adalah dikatakan Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini bahwasanya kami tidak tawar hati. Kalau ada kalimat seperti itu, tentunya kalimat yang mau mencerahkan, menjelaskan tentang siapa kita, berita apa yang kita dengar tentang kita, apa tantangan yang dilemparkan tentang kita, apa kesaksian yang mungkin yang dialamatkan kepada kita yang membuat kita sering tawar hati. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, kami menerima pelayanan ini dari Tuhan. Kami tidak tawar hati sekalipun saudara-saudara menyaksikan kami sebagai orang yang tidak dipilih oleh Tuhan. Tapi yang jelas, kami adalah rasul, orang-orang oknum-oknum yang dipercayakan Tuhan untuk memberitakan berita Injil. Sehingga dikatakannya, kami menolak perbuatan yang memalsukan firman Tuhan. Kami menolak perbuatan yang memalukan secara moral, secara manusiawi, apalagi secara Kristiani. Dia mengangkat harkat dan martabatnya dan mengangkat dirinya yang dipilih oleh Allah sebagai rasul. Dia tidak mau tinggal di dalam kecurigaan, di dalam batu sandungan yang dilemparkan kepadanya. Dia mengatakan langsung bahwa dia adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan, sehingga dia tidak mau tawar hati dengan apapun yang dikatakan oleh orang kepadanya. Saudaraku yang kekasih, inti tema firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini dikatakan bahwasanya pelayan Tuhan yang setia. Orang yang setia melayani Tuhan, mengikuti Tuhan dalam nama Yesus, tidak mau pernah tawar hati oleh karena kata-kata, oleh karena kecurigaan-kecurigaan, oleh karena berita-berita yang dilemparkan ke kita hanya berdasarkan kecemburuan atas kesuksesan dan kemampuan kita dalam pelayanan kita. Dikatakannya kembali, kami menyatakan yang benar. Kami tidak licik dan tidak memalsukan firman Tuhan. Ternyata ada banyak orang yang mengatakan dirinya adalah rasul yang dipilih oleh Allah, tapi memakai firman Tuhan dalam rangka untuk mencari keuntungan. Karena itu juga pernah dia mengatakan, supaya orang yang aktif dalam gereja, dalam pelayanan, tidak mengambil keuntungan dari tengah-tengah pelayanannya itu. Biarlah kita memperoleh hak yang wajar kita terima, karena memang setiap orang yang memberitakan berita Injil yang benar dari altar, mereka wajib untuk memperoleh berkat dari pemberitaannya itu. Dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 14 dan ayat yang lain di 1 Korintus 9 itu sendiri. Saudaraku yang kekasih, dalam bagian yang kedua dikatakan dalam ayat yang ketiga sampai ayat keempat, Injil adalah gambaran kemurahan Allah. Dan itulah yang kami beritakan itu. Kemurahan yang dari Allah lah yang kami sampaikan kepada saudara-saudara yang kekasih. Oleh karena itu, setiap orang yang melayani Tuhan adalah orang yang memberitakan tentang kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Ada orang yang mencurigai, ada orang yang mengatakan yang tidak baik, ada kemurahan hati untuk mengampuninya. Ada berita buruk yang sampaikan kepada kita, ada tuduhan yang kepalsuan yang dilamatkan kepada kita. Kita mau terbuka dengan bermurah hati karena kita menerima kemurahan yang dari Allah Bapa di sorga. Yang kita beritakan, yang diberitakan oleh Paulus adalah Injil yang tidak mau kalah dengan segala sesuatu yang jahat, yang sifatnya dari orang-orang yang cemburu, orang-orang yang munafik, orang-orang yang licik. Karena itu dikatakan firman Tuhan bahwasanya yang kami beritakan ini jika tertutup kepada saudara-saudara, justru saudara-saudara mengalamatkan yang tidak baik kepada kami, dikatakan firman Tuhan, kami hanya sebagai hambamu
bukan hanya hamba Tuhan. Kami hanya sebagai hamba-Mu yang mau melayangkan firman Tuhan kepadamu, yang mau melayangkan kehendak Tuhan kepadamu. Kami hanya sebagai hamba-Mu seturut dengan kehendak Allah. Kami dipilih Allah dalam rangka melayani Engkau. Dan jikalau Engkau tidak menerima berita sukacita, berita Injil yang kami sampaikan kepadamu, oleh karena ilah-ilah zaman ini. Saudaraku yang kekasih, ada pakai Rasul Paulus istilah ilah zaman ini. Ilah atau Allah-Allah kecil yang dipercaya oleh orang-orang di sekitar ilah-ilah itu, yang membuat hatinya tertutup kepada Injil yang dibawa oleh Kristus Yesus, yang menyelamatkan, yang mengalahkan ilah-ilah kecil itu. Dikatakan oleh firman Tuhan, tentunya kamu akan binasa dan kamu tidak akan lepas. Oleh karena itu ada pilihan yang muncul dari kedewasaan iman yang sesungguhnya. Jikalau ada orang yang menyampaikan berita sukacita, berita yang baik, membawa damai kepada saudara-saudara, pertanyaannya, bagaimana sikap saudara? Tertutupkah oleh karena masih ada pengganjal ilah-ilah yang selalu menonjol, emosional yang menonjol, kata hati dan kata kedagingan kita yang menonjol, unsur-unsur duniawi yang menonjol, yang kita pelihara, yang mengganjal di hati kita? Dikatakan firman Tuhan, oleh karena itu kamu tidak akan lepas dari bahaya kekuasaan ilah-ilah itu sendiri. Dan tawaran firman Tuhan pada saat ini, jikalau saudara merasa sebagai anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, saudara-saudara harus betul-betul menjadi orang yang piawai, orang yang kuat, orang yang sungguh-sungguh mencerminkan bahwa saudara adalah yang dipilih Allah, yang setia untuk menerima berita sukacita, dan sekaligus melahirkan berita etiket tindak tanduk yang menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan lewat Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagian yang ketiga, ayat 5 sampai ayat ke-6, saya mau menawarkan judulnya yang kami beritakan adalah Kristus Yesus, Anak Allah Bapa di sorga, yang berkuasa, yang kekal, bukan dari diri kami. Oleh karena itu, saudara yang cemburu, saudara yang curiga, seolah-olah kami mau memakai firman Tuhan untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu atau laba kepada pribadi kami, itu salah. Karena kami memberitakan Injil Kristus, bukan mau memberitakan diri kami, bukan mau mengambil keuntungan, tapi memberitahukan tentang Injil Kristus yang datang dari Allah Bapa di sorga, yang saudara-saudara orang Yahudi percayai, yang saudara-saudara orang Yahudi imani. Tapi ingat, itu sudah ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami hanya sebagai hamba Tuhan seturut dengan kehendak Allah. Saudara dan saya menjadi hamba pelayan yang dari Tuhan oleh karena kehendak Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus, dan itu mesti disikapi dengan setia. Oleh karena itu, orang-orang yang menjadi pelayan harus hidup dengan kesetiaan sekalipun menghadapi tantangan di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga yang mau disampaikan oleh firman Tuhan buat saudara dan saya di minggu hari ini, sebagai oleh-oleh untuk membangun iman percaya kita sebagai hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, karena semua kita menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan untuk melayankan Injil kebenaran di tengah-tengah dunia ini adalah, di dalam gelap dikatakan firman Tuhan akan terbitlah terang. Sebagaimanapun keadaan yang ada di sekitar kita yang runyam itu, yang mencurigai tentang hal-hal yang baik itu, saudara-saudara dan saya meski mampu keluar dari keadaan itu dan mencerminkan nilai-nilai yang terang, supaya orang di sekitar kita beroleh terang dalam Kristus Yesus. Karena kita dan mereka harus memperoleh berita terang dari pengetahuan yang terkait dengan kemuliaan Allah Bapa di sorga. Biarlah saudara-saudara dan saya mengaminkan bahwa kita dipilih oleh Allah menjadi pelayan Allah, pelayan yang setia, yang siap menghadapi segalanya demi untuk kemuliaan nama Allah Bapa di sorga,
lewat nama Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kita sudah dipilih dalam nama Yesus, karena kita sudah mengetahui hikmat yang dari Allah lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah saudara-saudara yang mau mengaminkan firman Tuhan, mengakui sebagai pelayan yang dipilih Tuhan dalam nama Yesus. Karena saudara dan saya akan tetap dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas firman Tuhan yang menguatkan kami, yang menyempurnakan kami, bahwa kami juga yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kami adalah pelayan yang telah dipercayakan oleh Tuhan, yang tidak perlu memelihara jikalau ada pergumulan yang membuat kami tawar hati. Kuatkan kami ya Tuhan, karena kami sudah menerima berita Injil, berita pengetahuan sukacita yang dari Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus. Biarlah dari kehidupan kami akan terbit berkas-berkas sinar terang, agar orang di sekitar kami memperoleh terang yang dalam Kristus Yesus, demi untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga. Dalam namamu kami berdoa ya Tuhan. Amin.